Malam ini pertemuan kita yang kedua. Jadi kalau yang pertemuan pertama kemarin kita elastisitas. Turun harganya, seberapa semangatnya orang membeli barang tersebut. Oke, seberapa sensitif? Elastisitas adalah ngomongin tentang seberapa sensitif perubahan demand ataupun supply atas perubahan harga barang tersebut. Kalau hukum demand tadi harga naik, demand-nya turun. Nah, elastisitas kita mau lihat seberapa sensitif orang ketika harga satu barang itu naik, permintaannya turun berapa banyak, sensitifnya berapa banyak. Nah, kalau supply nanti kita lihat kalau misalnya harganya naik, seberapa sensitif produsen atas kenaikan harga barang tersebut. Nah, kalau demand berarti kita akan lihat dari sisi seller atau buyer. Seller atau buyer? Demand lihat dari sisi seller atau buyer? Buyer. Harga naik, demand-nya turun. Tapi turunnya seberapa jauh? Seberapa sensitif dia? Nah, itu tentang elastisitas. Oke? Nah, kita mau lihat. Contoh misalnya, ketika harga barangnya itu naik 10%, nah, Q-nya ini perubahannya kan hukum demand apa? Harga naik, demand-nya turun. Nah, sekarang kita pengen lihat, oh seberapa sensitif sih dia, ternyata harganya naik 10%, demand-nya turun 15%. Berarti naik dikit aja, ternyata perubahannya lebih tinggi dibandingkan kenaikan harganya. Nah, itu yang kita sebut nama price elasticity negatif. Kenapa negatif gini? Negatif itu kalau satunya naik, yang lainnya turun. Itu negatif. Oke.
Kalau positif, yang satunya naik menyebabkan hal yang lainnya juga ikut naik. Itu namanya negatif positif. Nah, sekarang kita bakal bahas apa saja sih yang bisa mempengaruhi elastisitas. Kalau kemarin kita pelajari apa saja bisa mempengaruhi demand, ada apa aja? Ada harga, apalagi jumlah buyer, income, atau else lagi. Persulated goods, ada substitusi sama complements. Apalagi expectation about the future, ada test tadi. Oke? Nah, ini kita mau ngomong si elastisitasnya ini. Yang bisa mempengaruhi si elastisitas ini apa? Oke? Contoh, kita bayangkan ya ada dua contoh. Harga barangnya sama-sama naik 20%. Oke, harga barangnya sama-sama naik 20%. Dan dampaknya mana yang lebih elastis nanti? Oke, Cheerios sama Airfare. Cheerios itu tahu Cheerios makanan snack gitulah. Kalau kalian Citato, kayak Citato gitulah ya. Airfare itu tiket penerbangan. Kalau dua-duanya harganya sama-sama naik 20%, mana yang mana yang demand-nya bakal turun lebih? Kenapa? Oke. Kalau harganya dia naik, kembali kabur gitu. Tapi kalau misalnya air flyer itu kan tiket penting gitu, penting, dan kalau misalnya Kalau Cheerios, penggantinya banyak bos, substitusinya banyak. Berarti semakin barang itu substitusinya banyak, maka dia semakin elastis. Setuju Bapak Ibu? Oke. Kalau Airfare, penggantinya apa? Cuma darat, laut. Ya penggantinya dikit. Dan mau ya bisa nggak jalan naik kapal ke Korea? Mau berapa malam kita? Oke? Atau bisa nggak naik motor gitu ke Korea? Nggak bisa kan? Oke? Makanya kalau substitusinya makin banyak, maka dia semakin elastis. Setuju Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, lanjut. Mountain Dew sama soda. Mountain Dew itu kalau kalian tahu kayak minuman sodanya. Yang warna hijau kan? Warna hijau. Oke. Sama sodanya. Minuman soda sama Mountain Dew. Mana yang lebih elastis? Mountain Dew atau sodanya? Kalau sama-sama dua harga barangnya naik 20%. Mana yang lebih elastis? Kenapa Mountain Dew? Oke. Oke, hampir sempurna. Kalau Mountain Dew itu adalah turunan dari si soda ini kan. Minuman bersoda, ada Coca-Cola, ada Pepsi, Mountain Dew, bla 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 bla. Oke. Lalu minuman soda orang lagi butuh mau minum minuman bersoda. Oke. Dan definisinya kalau dia definisinya makin clear, makin spesifik, maka dia semakin elastis. Oke. Kalau definisinya semakin umum, maka dia semakin tidak elastis. Berarti yang pertama bisa mempengaruhi elastisitas adalah semakin substitusinya makin banyak, maka elastis. Dua, semakin dia spesifik, maka dia semakin elastis juga. Clear Bapak Ibu? Oke, lanjut. Insulin dan Rolex. Mana yang lebih elastis? Kenapa Rolex? Insulin, ada yang tahu insulin? Obat diabetes. Kenapa Rolex? Lebih butuh mana? Jam Rolex atau obat-obatan? Insulin. Obat. Kalau orangnya sudah kena diabetes, dia bakal mengutamakan insulin atau Rolex? Insulin. Oke? Clear Bapak Ibu? Semakin dibutuhkan. Oke, jadi selanjutnya semakin luxury satu barang, maka dia semakin elastis. Oke, kenapa? Kalau harganya turun dikit, orang langsung mau beli. Contoh apa? Emas. Oke, contoh barang yang elastis demand itu. Nah, nanti insulin kategorinya adalah barang-barang yang inelastis demand. Barang-barang yang meskipun dia naik, orang tetap mau beli. Oke, kalau yang definisi kita pertemuan kedua, harga naik, demand turun. Ini enggak, harga naik, demand-nya tetap sama. Itu namanya barang yang inelastis demand. Oke? Oke.
Dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, gasolin. Bahan bakar. Mana yang bakal lebih elastis, dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang? Kalau kalian mau beli tiketnya bulan Desember, kalian beli apa enggak? Belum tentu, kenapa? Oke. Oke, kamu masih mempertimbangkan nggak barang-barang yang lain, destinasi yang lain? Oke, bisa terima Bapak Ibu? Berarti dalam jangka pendek, oke, barang itu tidak elastis, inelastis. Kenapa? Ketika kita kepepet mau beli urgent, kita mau nggak mau tetap beli kan? Kita beli. Tapi kalau dalam jangka panjang, kita sudah mulai mikir, oke, mau nggak mau harga BBM naik nih, misalnya sekarang berapa per kali? 10.000 ya. Naik 15.000, besok kan tetap beli. Tapi mungkin tahun depan, kalian udah mikir kan, nggak apa-apa lah Pak, jalan kaki dari Batu Haji, kaki sehat. Oke, kita udah mikir, cari motor yang lebih hemat misalnya. Kita udah switch, saya nggak mau pakai bahan bakar lagi. Maka dalam jangka panjang, dia jadi elastis. Karena orang bisa prepare kan. Tapi dalam jangka pendek, nggak bisa. Itu di depan mata. Kita nggak bisa menghindarinya. Kita mau nggak mau harus beli. Makanya dia jadi inelastis. Bisa terima Bapak Ibu? Bisa? Oke. Nah, ini beberapa, ada 5 jenis nanti. Oke. Ada demand yang elastis, yang dia sensitif terhadap perubahan harga. Yang inelastis, yang dia tidak sensitif. Lalu unit elastis, jadi dia perubahannya satu, sama. Jadi kalau misalnya harganya naik 10%, demand-nya juga turun 10%. Nah, tapi kalau elastis, harganya naik 10%, demand-nya turun 15%, lebih tinggi. Tapi kalau inelastis, harganya naik 10%, mungkin perubahan demand-nya cuma 1%, lebih kecil. Gitu. Oke. Perfect inelastis, lalu perfectly elastis. Oke. Dan nih, semakin dia flat, maka dia semakin elastis. Ya. Kita belah satu. Ada perfectly inelastis, ada perfectly elastis. Nah, pusing kita kan? Nah, oke. Perfectly inelastis, cara baca gini ya. Oke, caranya baca gini. Sorry. Oke. Harganya mau naik atau mau turun, demand-nya nggak bergeser sama sekali. Nih. Kuantitinya nggak berubah. Kuantitinya nggak berubah. Harganya mau naik atau mau turun, Q-nya nggak berubah. Contoh barangnya apa? Apa? Beras, minyak, barang-barang yang kebutuhan sehari-hari. Oke? Harganya mau naik atau mau turun, kita tetap beli. Oke? Itu perfectly inelastis. Bisa terima Bapak Ibu? Oke? Kurvanya berbentuk vertikal. Jadi cara bacanya mau naik atau dia mau turun, Q-nya tetap akan sama. Di kelas ini ada 44 orang, yang 44 orang meskipun beras besok naik jadi sekian ratus ribu, tetap kita beli. Karena kebutuhan kita. Oke, ini biasanya barang-barang yang ya memang kita butuh banget. Yang kita nggak, yang hampir penggantinya nggak ada. Oke, bisa terima Bapak Ibu? Oke, kemudian inelastic demand. Nah, inelastic demand itu gini, yang tadi ya, jadi harganya berubah 10%, tapi perubahan Q-nya di bawah 10%. Jadi perubahan ininya, Q-nya, demand-nya lebih kecil dibandingkan perubahan harga barangnya. Ada perfectly inelastis, ada inelastis demand. Unit elastis, harganya turun 10%, demand-nya juga naik 10%. Begitu kebalikannya. Harganya naik 10%, demand-nya juga turun 10%. Di dunia nyata, hampir agak susah mencari yang betul-betul persis sama kan. Nah, biasanya kalau kecenderungannya ini ke barang-barang yang elektronik lah. Oke? Elektronik seperti kita di rumah itu Magicom ya lagi turun nih ya oke, ya udah beli. Nggak turun pun kita juga nggak ganti kan. Gitu. Yang ya ini kan dia berada di tengah-tengah kan antara butuh sama nggak butuh. Gitu. Makanya dibilang unit elastis. Oke? Bisa terima Bapak Ibu? Oke. Elastis demand. Nah, ini yang kita sebut dia sensitif sama perubahan harga barang. Harga barangnya turun 10%, demand-nya naik lebih tinggi dibandingkan 10%.
Apa contoh barangnya selain emas ya? Apa contoh barangnya? Yes. Naik lebih banyak dibandingkan contoh. Yes, selain emas. Pakaian, baju fashion. Apa? Yes. Luxury brand. Luxury, kembali lagi tadi mempengaruhi elastis. Luxury kan tadi kan? Yes tadi. Berlian. Perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. Harganya bisa infinity, jadi elastis, bener-betul sensitif banget. Oke, demand-nya langsung berubah, bahkan bisa sampai 0. Biasanya barang ini adalah barang-barang yang substitusinya hampir nggak ada penggantinya. Oke, kedua, buyer sudah tahu harga barangnya. Jadi kalau sellernya naikin harga, dia langsung nggak mau. Nah, semakin dia itu di bawah, oke, semakin dia itu inelastis. Oke, semakin dia mahal, maka dia semakin elastis. Kenapa? Ketika satu barang itu mahal, orang-orang kan merasa agak susah memilikinya. Dan ketika harganya turun, orang langsung pengen mau beli. Oke, maka sini elastisnya 5, tinggi. Nah, tapi kalau untuk barang-barang yang tadi perfectly elastis ya, telur, mungkin garam, oke, yang hari-hari kita butuh, oke, kita sudah tahu harganya dan kita sudah tahu range-nya di mana dan substitusinya hampir nggak ada. Oke, kalau kita naikin harga, kita makin untung atau kita rugi, cuma dua kan? Karena kita naikin harga, kembali lagi Q kita itu berkurangnya berapa banyak, semakin elastis apa enggak. Oke. Nah, skenario-nya pertama gini, kalau barang yang kita jual itu adalah barang yang elastis, kira-kira kita untung atau rugi? Rugi. Kenapa rugi? Karena orang merasa harganya naik, dia nggak butuh. Oke, dia nggak mau. Ya, bagi sebagian orang mungkin mengelola jasa medsos sekarang tidak terlalu penting. Oke, revenue kita bisa loss kalau barang kita jual itu elastis. Oke, tapi ya ini kalau barang kita elastis. Ketika kita naikin harga, maka revenue kita bakal turun. Tapi kalau barang yang kita jual itu adalah yang inelastis, oke, meskipun kita naikin harga, orang tetap beli sama kita. Oke, bisa terima apa? Untuk yang demand, maka kita lanjut ke supply. Ingat, kita selalu bahas dua sisi ya. Ada demand, lalu ada supply. Nah, supply kondisi di mana orang mau produksi apa enggak. Kalau yang di demand, orang seberapa sensitif kita mau beli apa enggak. Kalau ini mau seberapa sensitif kita mau produksi apa enggak. Oke? Sama kalau kita pengen lihat elastisititasnya, misalnya ketika harga barang itu naik, oke, maka orang-orang bisa produksi lebih banyak. Oke, berarti dia barang-barang yang dia elastis. Oke. Konteksnya tetap sama, ada supply unit elastis, ada yang elastis, and then ada yang inelastis. Okay. Perfectly inelastic supply. Oke. Cara bacanya, meskipun harga barangnya naik 10%, barangnya sama. Meskipun harganya turun sampai 0 pun, ya barangnya tetap sama. Kuantitinya sama. Contoh barangnya apa? Jangan 10% deh. Harga barangnya naik 100%, tapi kuantiti di pasaran tetap sama. Apa contohnya? Pasir mah tanah lah ya. Tanah, oke. What else lagi? Itu mungkin mungkin bisa ke inelastis sih, iya. Tapi ini perfect inelastis, kuantitinya nggak berubah sama sekali. Kalau tanah tadi kan mungkin pantai, mungkin kita bisa ada apa sih namanya, reklamasi, bisa ada open lahan baru, oke. Tapi dia perfectly inelastis. Harganya mau naik 10% pun, kuantiti di pasarannya tetap sama. Emas bisa diproduksi. Apa? Air unlimited, minyak bisa diproduksi terus.
Sama kan minyak kan? Oke, lukisan Mona Lisa ada berapa di dunia? Mau naik $1.000, 1000 kali lipat pun ada berapa dia? 1. Setuju Bapak Ibu? Oke? Itu perfectly inelastis. Barang-barang yang betul-betul langka, yang dia kategorinya limited. Makanya Bitcoin kategorinya elastis atau inelastis supply? Kategorinya Bitcoin ada berapa supply-nya? 21 juta. Cuma 21 juta. Mau berapapun harganya, barangnya cuma 21 juta. Mau harganya nanti jadi $1 juta pun, barangnya cuma 21 juta. Nggak bakal bisa bertambah lagi. Kategorinya dia perfectly inelastis supply. Oke? Bisa terima Bapak Ibu? Oke. Inelastis supply, ketika harga barangnya naik, oke, perubahan supply-nya tidak sebanyak kenaikan harga barangnya. Contoh tadi yang pantai tadi, tanah, properti, yang orang tidak bisa serta-merta langsung bisa produksi. Bisa? Bisa terima? Lahan parkir, parkiran yang ada di Grand Batam, itu kategorinya inelastic supply. Bisa ditambah? Bisa. Mungkin ditambah tingkatnya, tapi nggak bisa langsung. Bisa terima? Inelastic supply adalah barang-barang yang ketika harga barangnya naik, perusahaan, produsen tidak bisa langsung memproduksi barangnya. Setuju? Jadi meskipun dia naik tinggi nih, orang belum tentu bisa produksi. Atau harga barangnya turun, tiba-tiba harga supply-nya juga berkurang. Nggak bisa. Jadi tidak bisa serta-merta kita bisa langsung produksi. Oke? Bisa terima? Oke, unit elastis. Nah, unit elastis ini kalau tadi demand, saya ambil contoh barang-barang elektronik, jadi ya Miyako yang segala macam. Sama ini kita dari sisi produsennya. Yang kita pun kalau harganya naik, kita juga tidak akan meningkatkan kapasitas produksinya signifikan. Kita bakal ngikutin dengan harga barang. Oke? Elastic supply. Barang apa yang ketika dia naik, kan hukum supply gini, harga naik yang mau nyuplai banyak. Nah, sekarang harganya naik, yang mau nyuplai lebih banyak. Banyak sekali. Berarti kategorinya apa? Barang-barang yang bisa diproduksi secara massal. Apa? Pakaian. Barang-barang yang berupa manufaktur. Yang harga barangnya naik, orang bisa langsung cetak. Kalau mau spesifiknya barang-barang manufaktur. Misalnya boneka nylon lagi musim, ya bisa langsung dicetak tuh nylon banyak-banyak. Oke. Kemudian perfectly inelastic supply. Oke. Perfectly inelastic supply. Harganya itu tidak akan bisa berubah sama sekali. Oke. Harganya itu tidak akan bisa berubah sama sekali, tapi yang produksi itu bisa bertambah. Ayo. Barangnya itu nggak akan bisa kita ubah harganya. Berubah dikit, bahkan bisa sampai 0. Ya, percentage. Harganya sama sekali nggak bisa berubah. Ini kebalikan dari yang telur tadi. Kita bisa nggak ganti harga telur? Oke, kita bisa turunin harganya? Bisa, tapi kita rugi. Oke, kita bisa nggak naikin harga telur? Nggak bisa, orang nggak mau beli sama kita. Oke, maka harganya akan tetap. Yang beli akan berkembang terus. Ya? Karena kita supply parkir ada kategori yang inelastis, dia bisa bertambah, tapi kita butuh waktu untuk memproduksinya, tidak bisa serta-merta. Oke? Nah, karena dia adalah barang yang supply inelastis, kembali lagi, berarti demand-nya banyak, tapi supply-nya sedikit. Inelastis susah mau produksinya, harga barangnya naik atau turun. Kalau wet, kalau wet ini karena dia kategorinya adalah barang yang elastis, jadi meskipun harga barangnya itu bisa naik, tapi karena dia kategori elastis, pengganti barangnya bisa banyak. Tadi ya, bisa kentang, beras, dan lainnya. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ketika harga barangnya itu semakin mahal, kalau barangnya itu makin mahal, berarti produksinya makin susah, makin gampang. Makin susah. Oke. Makin susah produksinya. Produksi parkiran di Grand Batam tuh murah nggak? Nggak murah, mahal. Oke. Makanya jangan heran kalau UWB jual mahal sama kalian kan di sini kan. Nah,
Kalau udah terlalu murah, berarti dia gampang diimitasi dan gampang untuk ditiru. Nah, summary. Oke, apa itu elastis? Apa itu elastisitas harga? Seberapa sensitif satu barang terhadap perubahan harga? Oke, yang bisa mempengaruhi elastisitas yang pertama, substitusinya. Oke, dua, spesifik. Makin dia semakin spesifik, maka dia penggantinya makin banyak. Tiga, luxury. Karena kita makin luxury dia, berarti kita makin tidak butuh. Oke, ketika harganya turun karena dia mahal, kita langsung pengen mau punya barang tersebut. And then, long term. Semakin dia jangka panjang, kita makin punya waktu untuk memilih. Kalau makin pendek, maka kita nggak bisa pilih. Maka ketika dalam jangka pendek, dia bisa menjadi inelastis. Oke? Kemudian, elastis demand. Berarti perubahan harga barangnya sensitif terhadap harga barang. Contoh yang perfectly inelastis demand, apa? Harganya mau naik atau mau turun, kebutuhan pokok. Oke? Kemudian inelastis demand, berarti harga barangnya sensitif terhadap harga apa enggak? Enggak. Contoh barangnya insulin tadi. Oke? Kalau unit elastis, berarti kalau harganya naik 10%, demand-nya turun 10%. Contoh barangnya elektronik tadi. Oke? Elastis, berarti kita sensitif sama perubahan harga barangnya. Turun dikit aja, kita langsung buru-buru mau beli. Contohnya apa? Emas. Oke? Barang-barang fashion, barang-barang branded tadi. Oke? Lalu perfectly elastis demand. Harganya nggak bakal bisa berubah. Berubah dikit aja, orang langsung ngamuk. Apa contohnya tadi? Telur tadi. Karena kenapa tidak bisa berubah? Karena satu, substitusinya hampir nggak ada. Kedua, orang sudah tahu harga barangnya. Jadi kita tidak bisa berubah. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa terima? Oke, supply. Contoh-contoh. Contoh barang yang perfectly inelastis supply tadi apa? Lukisan Mona Lisa. Barang-barang yang limited, yang kita tidak mungkin bisa tambah. Oke? Inelastis supply. Tanah, lahan parkir, yang kita bisa ubah, kita bisa tambah, tapi butuh waktu. Oke? Kalau unit supply berarti dia sama seperti yang demand tadi. Naik 10%, supply-nya juga naik 10%. Contohnya tadi barang-barang elektronik. Oke? Lalu barang-barang yang elastis supply. Contohnya apa tadi? Pakaian. Barang-barang yang bisa diproduksi secara massal. Oke? Harganya naik, kita langsung bisa copy. Kita bisa langsung produksi secara banyak. Oke? Barang-barang manufaktur. Oke, last one. Perfectly elastis. Kita switch dari kebutuhan pokok tadi. Oke? Clear Bapak Ibu? Ada yang mau tanyakan? Oke? Kalau nggak ada, selesai untuk materi hari ini. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya. Oke? Thank you.